Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini aku mau bikin kue atau bolu yang rasanya enak banget dan juga lembut. Ini dia bolu dengan motif kamuflase yang hasilnya cantik banget kayak gini. Bisa dilihat ini kita menggunakan 4 warna. Jadi hasilnya itu bagus banget ya, cantik. Cara buatnya pasti mudah banget, kita menggunakan metode margarin kocok ya. Jadi hasil bolunya itu super lembut, wangi, dan enak banget. Rasanya yang super enak, ini manisnya pas ya, nggak kemanisan. Teksturnya lembut, pori-porinya kecil, halus, nggak seret sama sekali. Ini lumer banget pas dimakan. Dan untuk tampilannya ini bisa dilihat super cantik ya. Per slice-nya itu bisa kita dapatkan motif yang berbeda-beda. Pokoknya ini bagus banget dan juga cantik. Pastinya ini cocok ya untuk dijadikan ide jualan. Bisa dijual satu loyang atau per slice gitu juga bisa. Untuk dijadikan isian snack box cocok banget. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, di sini kita akan buat adonan kuning telurnya dulu. Kita siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 330 gram margarin dingin. Ini boleh banget ya kalau kalian mau mix dengan butter. Jadi 200 gramnya itu butter dan 130 gramnya itu margarin dingin. Kita masukkan juga 165 gram gula halus. Kalau kalian suka manis, takaran gulanya bisa ditambahkan aja. Dan campurkan 1 sendok makan susu kental manis. Ketiga bahan ini kita campurkan dulu, kita mix dulu menggunakan mixer ya. Kita mixer ini menggunakan kecepatan tinggi aja nggak apa-apa, sampai adonannya itu lembut dan warnanya pucat sempurna. Kita mixer aja, kita campurkan aja ya hingga bahan-bahannya itu tercampur. Kalau adonannya udah mulai agak tercampur, bisa kita matikan sebentar mixernya. Lalu bagian pinggirannya ini kita rapihkan menggunakan spatula ya, biar semua sisinya itu terkena oleh mixernya. Kalau udah bisa kita mixer lagi hingga adonannya itu lembut. Sampai seperti ini udah cukup ya. Bisa dilihat ini warnanya juga udah pucat sempurna. Selanjutnya kita masukkan 8 butir kuning telur yang kondisinya masih fresh. Ini kita masukkan satu persatu sambil di mixer menggunakan kecepatan rendah aja. Kita masukkan satu dulu kuning telurnya, lalu kita mixer dengan kecepatan rendah sampai cukup tercampur. Kalau udah bisa kita masukkan kuning telur lainnya sampai habis. Dan ini kuning telur yang terakhir, kita masukkan semuanya seperti ini. Lalu kita mixer aja sampai kuning telurnya itu benar-benar tercampur dengan adonannya. Sampai seperti ini ya, ini udah tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan bahan-bahan keringnya. Kita masukkan aja 180 gram tepung terigu protein sedang, boleh menggunakan protein rendah juga, dan juga 1 saset susu bubuk. Kita masukkan kedua bahan keringnya, lalu kita mixer kembali menggunakan kecepatan rendah aja sampai asal tercampur ya, jangan terlalu lama. Kita mixer sebentar aja asal tercampur, dan ini udah cukup ya, bisa kita matikan mixernya. Lalu kita pastikan ini kita aduk kembali menggunakan spatula. Pastikan adonannya itu sudah benar-benar tercampur rata semua dan tidak ada lagi tepung atau bahan kering yang masih mengendap di dasar adonannya. Dan bisa dilihat ini dia hasil akhir konsistensi dari adonan kuning telurnya. Bisa dilihat ya, ini tuh masih berat dan juga agak kaku gitu, gak yang terlalu lembut banget. Ini artinya udah jadi dan udah bagus banget. Bisa kita sisihkan sebentar. Selanjutnya kita akan buat adonan putih telur atau adonan meringuenya. Di sini sudah aku siapkan wadah yang berisikan dengan 5 butir putih telur yang kondisinya masih fresh pastinya. Lalu kita mixer aja putih telurnya ini menggunakan kecepatan sedang hingga tinggi ya. Kalau misalnya udah mulai berbusa kayak gini, baru kita masukkan kurang lebih 1 sendok makan perasan jeruk nipis atau bisa menggunakan perasan jeruk lemon
Atau kalau kalian punya cream of tartar itu juga bisa. Kita mixer aja sampai merengnya itu jadi dan soft peak ya, tapi nggak yang terlalu kaku juga. Kita mixer aja sampai mengembang seperti ini ya. Bisa dilihat ini udah soft peak tapi nggak yang kaku gitu. Ini udah pas banget. Kita matikan aja mixernya. Nah ini dia hasilnya. Pas diangkat itu ada jambulnya gitu. Dan pas wadahnya dibalik dia itu nggak tumpah. Adonan meringuenya udah jadi. Selanjutnya kita ambil lagi adonan kuning telur yang tadi sudah kita buat. Dan ini kita pindahkan aja adonan putih telur ke dalam adonan kuning telurnya. Ini kita bagi jadi 2 tahap aja ya. Ini kita masukkan dulu setengahnya. Lalu kita aduk balik aja menggunakan spatula seperti ini sampai tercampur rata. Sampai adonan putihnya itu tercampur dengan adonan kuningnya. Kalau sudah cukup tercampur seperti ini, lalu kita masukkan semua sisa adonan meringuenya. Ini kita masukkan aja semuanya, lalu kita aduk kembali, kita aduk balik menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur rata. Kita campurkan aja. Nah, sampai seperti ini hasil akhir adonannya setelah dicampur dengan adonan meringuenya. Ini masih terlihat berat ya, ini udah pas banget, udah bagus banget. Selanjutnya adonan ini akan kita bagi jadi 4 di 4 wadah yang berbeda. Dibagi adonannya ini boleh dikira-kira aja, tapi kalau kalian mau takarannya itu pasti dan pas, boleh ditimbang. Kita bagi kira-kira sama rata seperti ini. Kalau udah, ini untuk adonan yang pertama aku kasih dengan pewarna hijau atau pasta pandan. Ini kita kasih secukupnya aja ya. Kalau bisa warnanya itu jangan terlalu bold, karena nanti setelah dipanggang itu warnanya akan naik 1 ton. Jadi ini kita campurkan aja secukupnya, lalu kita aduk hingga warnanya itu hijau muda aja, jangan yang terlalu tua seperti ini udah pas. Kita campurkan hingga warna hijaunya itu tercampur rata ya. Selanjutnya di wadah yang kedua aku tambahkan dengan pewarna hitam, boleh menggunakan bubuk charcoal ya kalau kalian punya. Ini kita campurkan aja secukupnya, kalau bisa agak banyak ya biar hasilnya itu hitam. Kita campurkan aja hingga rata seperti ini. Kalau udah yang ketiga ini aku tambahkan dengan kurang lebih 1 sendok makan coklat bubuk. Dan juga aku tambahkan sedikit pasta coklat. Lalu ini kita campurkan aja. Kita aduk aja hingga warnanya itu benar-benar tercampur rata dan tidak ada lagi yang masih adonan putih. Dan terakhir ini base adonan aja, nggak ditambahin apa-apa. Kalau kalian mau tambahin dengan pasta vanila atau perisa vanila itu juga boleh. Nah ini keempat adonannya sudah siap. Sekarang bisa kita siapkan aja loyangnya. Untuk loyangnya di sini aku pakai ukuran 22 cm yang sudah aku oles tipis menggunakan Carlo. Lalu ini tinggal kita tuangkan aja adonannya itu selang-seling, bebas aja ya. Kalau bisa pokoknya warnanya itu diselang-seling ya, jadi cantik gitu. Di setiap layernya ada warna yang berbeda. Kita tumpuk warnanya selang-seling, bebas aja. Kita berikan semua adonannya hingga habis. Adonannya sudah masuk semua. Nah ini cantik banget ya. Aku taruh adonannya itu selang-seling. Lalu terakhir ini kita goyang-goyangkan aja loyangnya supaya lebih rata. Dan juga supaya bisa mengeluarkan udara yang ada di dalam adonannya. Lalu saat dipanggang ini supaya warnanya lebih keluar, kita alaskan lagi dengan loyang dan juga handuk basah di bawahnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti sudah siap untuk kita panggang. Tapi sebelumnya jangan lupa kita panaskan oven kurang lebih 7-10 menit agar suhunya itu stabil. Taruh loyang di rak bawah dan atur suhu di 150 sampai 160 derajat Celcius. Kita gunakan api atas bawah dan ini kita panggang kurang lebih 1 jam atau sampai kuenya itu matang.
Nah ini dia setelah kuenya kita panggang kurang lebih 1 jam. Ini bisa dilihat permukaannya itu udah kecoklatan. Dan ini juga udah wangi banget ya. Bisa langsung aja kita keluarkan dari oven. Selagi panas-panas, ini langsung aja kita keluarkan kue dari loyangnya. Lalu bagian permukaannya ini kita balik lagi seperti ini. Nah ini dia hasilnya. Sebelum kita potong, ini kita tunggu sampai benar-benar dingin dulu ya, supaya dipotongnya itu rapi dan bagus. Nah ini dia setelah aku diamkan kuenya itu kurang lebih 1 jaman. Ini udah benar-benar dingin ya. Selanjutnya bisa kita potong-potong aja. Kita potong-potong disesuaikan aja dengan selera ya, seperti ini. Ini coba aku ambil satu. Nah bisa dilihat ya, motifnya itu cantik banget kayak gini. Kalau bolunya sudah selesai kita potong-potong, berarti ini sudah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Bolu loreng ala dapur Naimah. Bisa dilihat kan, tadi itu cara buatnya super duper gampang, praktis banget ya. Kita menggunakan metode margarin kocok, jadi hasil bolunya itu super lembut. Pori-porinya kecil, halus, dan ini nggak seret sama sekali. Langsung lumer pas dimakan. Rasanya juga enak banget, manisnya pas, nggak kemanisan sama sekali. Hasilnya wangi banget dan motifnya juga super cantik. Pastinya ini cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan. Bisa dijual per 1 loyang atau per slice gitu. Dan bisa banget untuk isian snack box. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.